Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 10 Kota Surabaya. Saya perkenalkan Bapak fasilitator saya, Sugiharto SPD MPD. Saya sendiri JGB Angkatan 10, Ikhwanul Kiram MPD, dan pengajar praktek saya Ibu Retno Suhartini MPD. Latar belakang: murid terbiasa minum air kemasan yang tidak sehat, sehingga perlu dilakukan aksi nyata budaya positif dengan program air minum kejujuran. Maka selain membiasakan minuman sehat, juga menumbuhkan budaya jujur dan amanah dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mewujudkan lingkungan sehat bebas dari sampah plastik. Tujuan aksi nyata: menumbuhkan budaya positif jujur dan amanah di sekolah dengan menerapkan program air minum kejujuran, membiasakan murid hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan. Dukungan yang dibutuhkan: dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah: Bapak Ibu guru, rekan sejawat dalam melakukan budaya positif di sekolah. Berikut merupakan kegiatan aksi nyata saya implementasi budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari kelas 7A. Saya ingin menjelaskan tentang air minum kejujuran, yaitu untuk mengurangi sampah plastik atau minuman kemasan yang ada di kantin, yaitu agar tidak tergeletak di sembarang tempat, seperti banyaknya sampah yang tergeletak di luar atau di dalam daerah sekolah, yaitu untuk mengurangi sampah-sampah plastik dan untuk menghemat uang saku kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Fadara dari kelas 7. Hari ini saya akan menerapkan air minum kejujuran. Terima kasih SMP Banawati, karena adanya program air minum kejujuran ini kita dapat menjadi lebih aman, karena harganya Rp2.000 aja loh. Nah, kita jadi mengurangi sampah plastik di sekolah. Berikut merupakan kegiatan diseminasi kepada rekan guru. Yang pertama, Bapak Ibu, dalam proses pelaksanaan CGB ini, awal itu harus bersama dengan kepala sekolah. Artinya ada pralokakarya itu kita ke tempat yang sudah ditentukan oleh dinas, di sana kita didampingi oleh kepala sekolah. Ini mungkin nanti pengalaman untuk teman-teman yang next, mudah-mudahan yang lain juga dapat dilihat. Jadi di program guru penggerak itu pakai modul namanya. Ada modul 1, 2, dan 3. Sampai 3 modul ini nanti sampai selesai. Masing-masing ini nanti baru ada modul 1.1, 1.2. Nah, ini saya sampai dengan modul 1.4. Saya lanjutkan. Nah, modul 1 itu dibagi 4. Modul 1.1 itu materinya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi
salah satu pionir pelaksanaan kurikulum yang ada di Indonesia itu diambil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu di antara yang paling menjadi pokok apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu adalah bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasarkan kebutuhan murid. Terus yang kedua itu adalah nilai dan peran guru penggerak. Ada modul 1.3 visi guru penggerak, ada modul 1.4 budaya positif. Nah, saya di sini itu diminta untuk menyampaikan ke jenengan semuanya itu tentang budaya positif. Disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ini hanya materi sekelas ya. Jadi tidak ada hukuman, tidak ada hadiah. Materi dalam guru penggerak tidak ada hukuman dan tidak ada hadiah. Kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif yang terakhir. Saya lanjutkan. Nah, sedangkan untuk nilai-nilai kebajikan universal yang disampaikan di guru penggerak itu ya sebagaimana yang ada di profil pelajar Pancasila. Ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi. Jadi motivasi itu ada yang dalam rangka untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasinya untuk melakukan sesuatu. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang merasa ingin dan menghargai diri sendiri. Dalam ini poin yang ketiga ini yang diharapkan menjadi motivasi murid ketika pembelajaran. Jadi tidak karena ada hukuman, tidak karena penghargaan, tetapi karena ada motivasi dari diri sendiri. Kenapa? Karena penghargaan itu ada kalanya menjadikan kebiasaan yang bukan positif, negatif. Di materi itu dicontohkan apabila kita ada seorang guru mau masukkan muridnya ke kelas karena rame, terus siapa yang bisa rapi maka akan saya kasih bintang misalkan. Akhirnya rapi. Kenapa? Karena ada penghargaan. Di lain waktu gurunya berubah tanpa mengetahui ternyata ada kebiasaan seperti itu. Artinya apa? Motivasinya karena ada bintang, bukan motivasi dari diri sendiri. Sehingga penghargaan pun itu sama-sama ada nilai negatifnya. Nah, bagaimana yang benar? Hukuman tidak, penghargaan tidak. Yang dianjurkan di materi ini adalah yang diajarkan adalah restitusi, yaitu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka itu kita ajak untuk berpikir bagaimana kesalahan yang mereka lakukan itu bisa mereka perbaiki sendiri. Saya lanjut. 5 posisi kontrol ini materinya nanti untuk kebutuhan praktek. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru sering menggunakan di antara 5 posisi kontrol ini. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada manajer. Nah ini kita sering praktek anak-anak posisi yang mana? Yang diharapkan itu yang terakhir. Ketika anak melakukan kesalahan, kalau kita masih sering patuhi aturan saya atau awas nanti, itu berarti masih sebagai penghukum. Peran kita, posisi kontrol kita sebagai guru. Atau ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Itu anak itu merasa bersalah banget gitu. Terus paling wong tidak punya memiliki kebenaran. Jadi materi inti dari berpikir positif di sini adalah di sini diantaranya. Jadi kita itu diharapkan bisa menjadi posisi kontrol itu di bagian manajer. Kalau teman itu kadang-kadang kita sama anak, ayo bantulah demi bapak ya, itu masih sebagai teman atau sebagai pemantau. Peraturannya apa? Seterusnya. Atau sebagai di sini diharapkan sebagai manajer. Apa yang kita yakini? Kembali ke
keyakinan kelas. Di sini dalam praktek restitusi itu kita menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas itu bagaimana dasar dari segitiga restitusi itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Di sini dicontohkan, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau kita bisa menyelesaikan ini. Ini tahapan dasar menstabilkan identitas di awal. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Mungkin tindakanku dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid. Ini kemarin kalau nggak salah sempat disampaikan Bu Dewi. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Artinya dikembalikan lagi kepada anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika identitas sukses telah tercapai, awal tadi, yang kedua tingkah laku dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Pindah menjadi orang yang dia inginkan. Di sini dicontohkan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati. Nah, budaya positif di sini berarti kita menerapkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif macam-macam. Kemarin saya konsultasi sama PP saya, kayak udah bilang PP ya, PP saya, Bu, saya ingin budaya positif itu rata-rata referensi di YouTube itu kesempatan kelas. Ternyata beliau ketika wawancara saya itu menyampaikan, ya Pak Iwan aja yang ada di sekolah. Kemarin Pak Iwan cerita tentang ini, ya sudah itu dipakai aja. Artinya kondisional apa yang ada di sekolah praktek. Ini kemarin saya coba untuk mempraktekkan segitiga restitusi. Ini yang pertama, ada anak tidak membawa buku ngaji, ya benar-benar saya praktekkan. Ada anak nggak bawa buku ngaji, saya tanya. Tahapannya seperti yang tadi. Ini tahapannya 3 hal ini. Segitiga restitusi, menanyakan ke anaknya. Yang ini ketika keluar kelas saat pergantian jam, ada anak keluar, saya masuk, anaknya masih di luar. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan segala aktivitas kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Ikhwanul Kiram MPD CGP Angkatan 10 Kota Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.